Shalom, kembali lagi di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan untuk saudara-saudara yang telah bersaksi bagaimana saudara telah diberkati lewat tayangan ini. Kami tetap mengingatkan bahwa tayangan ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema menyimpan harta di sorga. Kita akan meminta pertolongan kuasa Roh Suci yang akan menolong saudara dan saya untuk mempelajari pelajaran yang sangat penting ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang bertahta dalam kemuliaan sorga, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih oleh karena Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan menolong kami di tengah-tengah begitu banyak kebingungan di atas dunia ini. Saat ini kami mau mempelajarinya, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan saudara-saudara bahwa tayangan ini terbagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama, bagian pendahuluan di mana kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang minggu ini. Lalu kemudian bagian kedua kita mencoba mendalami tentang ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Bagian ketiga kita mencoba mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan yang terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi dari pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita mulaikan dengan bagian yang pertama yaitu dasar Alkitabiahnya. Penulis pelajaran Sekolah Sabat memilih beberapa perikop atau ayat di dalam kitab suci. Yang pertama di dalam Kejadian 6 ayat 5-14. Di sana tentang kejahatan manusia yang semakin merajalela di bumi dan Allah ingin membinasakan bumi. Namun Nuh adalah orang yang memperoleh kasih karunia Allah. Sementara itu di Ibrani 11 ayat 8-13 bercerita tentang iman Abraham, bagaimana dia keluar dari negerinya menuju ke tempat yang tidak dia ketahui, dan oleh imannya dia menjadi bapa dari bangsa yang besar. 2 Korintus 4 ayat 18, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia berfokus kepada hal yang tidak kasat mata, hal yang kekal, yaitu perkara-perkara surgawi. Kemudian kita kembali lagi ke perjanjian lama, Kejadian 13 ayat 10-12. Kisah tentang perpisahan antara Abraham dan Lot. Lot memilih lembah Yordan, suatu lokasi yang menguntungkan secara ekonomi, namun memiliki pengaruh yang merusak moral dan kerohaniannya. Kemudian Kejadian 32 ayat 22-31, kisah tentang Yakub bergumul dengan Allah dan dia menang. Namanya berubah menjadi Israel yang artinya menang, bergumul melawan Allah. Dan yang terakhir di Ibrani 11 ayat 24-29. Iman Musa yang rela meninggalkan kemuliaan istana Mesir, rela bersusah-susah dengan umat Israel di padang belantara, dan Musa memilih menderita sengsara bersama umat Allah daripada kesenangan berdosa di Mesir. Nah, selanjutnya kita akan melihat, kita akan menyoroti tentang judul. Judul dalam bahasa Inggris, Laying Up Treasure in Heaven, atau menyimpan harta, atau mengumpulkan harta. Nah, sementara apa yang dimaksud dengan harta di dalam konteks ini? Ketika kita berbicara tentang harta, kebanyakan kita membatasinya kepada saham, simpanan di bank, atau harta karun. Sehingga kita berasumsi bahwa hanyalah orang kaya dan yang terkenal yang memiliki harta. Tetapi harta itu bisa kelihatan ataupun tidak kelihatan. Bisa dipegang ataupun hanya sesuatu yang tersimpan di dalam pikiran. Nah, kata harta dalam bahasa Indonesia atau treasure dalam bahasa Inggris sebenarnya berasal dari bahasa Prancis abad ke-12 yaitu tresor. Lalu kemudian bahasa Latin thesaurus atau bahasa Greka thesauros. Dalam pengertiannya, kata treasure itu menurut definisi kamus bisa berarti perhiasan, barang berharga, atau sesuatu yang bernilai, atau seseorang yang sangat ditinggikan, atau menganggap seseorang atau sesuatu sebagai bernilai, atau mengumpulkan dan menyimpan sesuatu yang bernilai. Jadi tidak hanya tentang uang atau benda materi saja. Judulnya
pada kesempatan ini berkata tentang menyimpan harta di sorga. Nah, apa pengertian sorga dalam konteks ini? Nah, sebenarnya sorga itu bisa dipahami dalam 3 arti. Yang pertama adalah tempat yang disiapkan Allah bagi orang percaya, seperti yang kita tahu. Atau yang kedua, sorga dalam konteks ini juga bisa berarti perkara-perkara rohani yang memiliki konsekuensi hidup yang kekal. Dan yang ketiga adalah sorga artinya sesuatu yang dijaga oleh Allah. Sebagaimana di dalam kutipan Roh Nubuat, Mrs. Ellen White di dalam buku Khotbah di atas Bukit, halaman 89 mengatakan tentang harta di sorga. Harta yang dikumpulkan di sorga tidak dapat binasa. Tidak ada api ataupun banjir yang dapat membinasakannya. Tidak ada pencuri yang merampasnya. Tidak ada ngengat atau karat yang merusakannya. Karena di dalam penjagaan Allah. Jadi maksud dari kata sorga di dalam konteks ini adalah suatu tempat di mana apa yang kita kumpulkan itu tidak bisa dibinasakan karena dijaga oleh Allah sendiri. Nah, kemudian kalau kita bertanya tentang kata kerja menyimpan, apa beda antara menyimpan dengan bahasa Indonesia, bahasa Alkitab, Matius 6 ayat 20, kumpulkan hartamu di sorga. Apakah ini memiliki perbedaan? Nah, oleh karena keduanya di dalam bahasa Inggris lay up, apa pengertiannya? Apakah menyimpan artinya sesuatu yang kita sudah punya lalu kemudian kita taruh di lokasi tertentu? Ataukah mengumpulkan artinya kita masih sementara mencarinya sesuatu yang sebenarnya kita belum memilikinya? Nah, mari sekilas kita lihat bahasa asli dari kata lay up atau menyimpan atau mengumpulkan ini berasal dari bahasa Greka thesauriso yang artinya menjaga materi tertentu di tempat yang aman, menyimpannya atau menimbunnya atau mengumpulkannya atau menyelamatkannya. Itu kata arti yang pertama. Sementara itu secara figuratif atau simbol, kata thesauriso ini juga berarti melakukan sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu di masa depan. Seperti ada beberapa contoh yang bisa saya berikan tentang kata thesauriso atau mengumpulkan ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Contohnya kalau kita lihat di dalam Roma 2 Roma 2 ayatnya yang kelima. Tetapi oleh karena hatimu yang tidak mau bertobat, engkau thesauriso, menimbun murka atas dirimu. Jadi kata menimbun di sini berasal dari kata yang sama yang kita gunakan di dalam Matius 6 ayat 20. Menimbun murka artinya simbol. Lalu kemudian 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan thesauriso untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi kata menyimpan, menimbun, atau menyisihkan untuk satu maksud yang tertentu, ini sebenarnya memiliki arti yang sama. Artinya kita melakukan sebuah seri tindakan yang pada akhirnya akan memiliki konsekuensi kekekalan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita mungkin bertanya, bagaimana cara agar kita dapat mengumpulkan harta di surga? Apa cara dan persyaratan mengumpulkan harta di surga? Nah, saudara-saudara, di dalam buku The Review and Herald April tanggal 7 di tahun yang ke-1896, Roh Nubuat mencatat ada 4 cara dan persyaratan untuk mengumpulkan harta di surga. 4 cara dan persyaratan itu adalah yang pertama, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Itu adalah persyaratan atau cara mengumpulkan harta di surga. Yang kedua adalah menggunakan harta benda kita untuk memajukan pekerjaan Allah. Itu juga dihitung sebagai cara mengumpulkan harta di surga. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanan untuk memberkati orang lain. Artinya kita mengorbankan apa yang kita miliki, entah itu tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah cara dan persyaratan mengumpulkan harta di surga. Dan yang keempat adalah setiap apa yang kita miliki, entah itu harta, tenaga, pikiran kita, waktu digunakan untuk pelayanan Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita dapat menikmati harta yang dikumpulkan di surga? Apakah harta itu akan berbunga? Dan bagaimana kita tahu keuntungan dari harta yang dikumpulkan di dalam surga? Nah, saat ini saya akan memberikan kepada kita ada 3 keuntungan yang dicatat di dalam Review and Herald
April 7, 1896, dan ada 2 keuntungan yang dicatat di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 380. Yang pertama yang dituliskan di dalam Review and Herald April 7, 1896 ada 3. Yang pertama adalah kita akan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi keuntungan mengumpulkan harta di surga yang pertama adalah karakter kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah kita akan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kita memiliki harapan untuk kemajuan kebenaran dan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi ini akan menjadi kesaksian ketika kita menjadikan kehidupan kita, apa yang kita miliki itu diberikan untuk mengumpulkan harta di surga, maka itu akan menjadi kesaksian bagi dunia bagaimana kita telah memberikan jiwa kita untuk kemajuan kebenaran dan keselamatan jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah memiliki hubungan yang hidup dengan Allah dan memiliki semua harta dan yang menyediakan kebutuhan kita. Jadi pada akhirnya keuntungan dari mengumpulkan harta di surga adalah hubungan yang hidup dengan Allah yang telah memberi dan telah menyediakan. Kemudian ada 2 juga keuntungan yang dicatat di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 380, yaitu yang pertama kita akan mendapat imbalan di dunia berupa kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi mengumpulkan harta di surga bukan nanti kita tiba di surga lalu kita akan nikmati, tetapi sejak di atas dunia ini kita juga dapat nikmati. Dan Roh Nubuat katakan itu kita dapat menerima upah berupa kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita tentu akan mendapatkan kehidupan di masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Baik, terima kasih Pendeta. Ayat inti kita terdapat di dalam Markus pasal 8 ayat 36 dan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari kita lihat sedikit konteks ayat inti kita. Injil Markus sendiri tergolong pada Injil sinoptik bersama dengan kitab Matius dan Lukas. Dan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 563, naskah-naskah paling awal dari Injil Markus sebenarnya memiliki judul According to Mark, yang berisi cerita tentang kehidupan dan pelayanan Yesus menurut Markus. John Mark atau Yohanes Markus dipercaya sebagai penulis dari Injil Markus. Siapakah orang ini? Yohanes Markus adalah seorang yang beserta dengan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris mereka yang pertama dan membantu mereka di dalam perjalanan misionaris mereka. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25, 13 ayat 5, dan ayat yang ke-13. Ibunya bernama Maria, menurut Kisah 12 ayat 12, keponakan dari Barnabas, Kolose pasal 4 ayat 10, serta dipercaya sebagai pemilik dari rumah yang ruang atasnya, upper room, digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah, juga tempat di mana beberapa murid tinggal sesudah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Yohanes Markus juga melayani di bawah arahan Petrus dan Paulus, menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 13, Kolose 4 ayat 10, dan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11. Kalau kita membaca Markus pasal 8 ayat 34, bunyinya, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, maka dapat dipastikan bahwa ayat inti kita adalah perkataan Yesus yang ditujukan kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Paling tidak ada 3 maksud di balik perkataan Yesus ini dalam konteks ayat inti. Yang pertama, memberitahukan tentang penderitaan dan penolakan yang akan dan harus ditanggung olehnya, oleh anak manusia, di mana dia akan dibunuh, namun dia katakan akan bangkit pada hari yang ketiga, ayat 31. Yang kedua, penegasan tentang syarat dan resiko mengikuti Yesus setelah sebelumnya dia menghardik Petrus. Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, ayat yang ke-34. Dan yang ketiga, mengamarkan serta menguatkan murid-muridnya untuk berani dan tidak malu mengabarkan Injil Yesus Kristus, ayat 35 dan ayat yang ke-38. Nah, mari kita lihat apa pengertian dari memperoleh seluruh dunia. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 435 mengatakan bahwa memperoleh seluruh dunia adalah sebuah ambisi yang sifatnya negatif atau jahat untuk memperoleh apa yang dunia bisa tawarkan berupa kekayaan materi dan segala keuntungannya.
Dan ini dikuatkan dengan apa yang dikatakan dalam Markus pasal 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Keinginan daging di sana dikatakan ada keinginan mata serta keangkuhan hidup dan semuanya ini bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kemudian Acts of the Apostle chapter 34 halaman 366 paragraf yang pertama. It is not God's will that his ministers should seek to be rich. Adalah bukan kehendak Allah bagi hamba-hambanya, pelayan-pelayannya untuk berusaha menjadi kaya. Ini amaran. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kehilangan nyawanya dan mengapa harus kehilangan nyawa. Kata nyawa sendiri, nefes dalam bahasa Ibrani dan psyche dalam bahasa Yunani mengindikasikan nafas, jiwa atau hidup. Jadi artinya percuma atau sia-sia seseorang memperoleh atau memiliki seluruh dunia dan kekayaannya bila dia harus kehilangan nafas atau kehidupannya. Contoh sederhana adalah perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh yang mengumpulkan harta dunia yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13-21. Tetapi nasibnya pada akhirnya kehilangan jiwanya atau hidupnya. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kehilangan hidup adalah kehilangan kesempatan untuk bertobat. Ketika seseorang mati, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk memperbaiki segala sesuatu. Pintu kasihan artinya sudah tertutup secara pribadi baginya. Dan yang kedua, kehilangan kesempatan untuk hidup kekal. Nyonya White dalam buku Christ Object Lesson, chapter 26 halaman 374 mengaitkan ini dengan kekekalan atau menyimpan harta yang di surga yang bersifat kekal. Lantas mengapa mereka kehilangan nyawa? Jawabannya sederhana, adalah karena mereka mencintai dunia lebih daripada Allah dan itulah sebabnya mereka kehilangan kesempatan untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan yang terakhir, apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa maksud dari pertanyaan Yesus ini? Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 435 mengatakan bahwa pertanyaan Yesus ini adalah sebuah ilustrasi yang tegas dan kuat untuk menyatakan secara gamblang dan jelas sebuah kebenaran kekal bahwa tidak ada jawaban yang cukup atau memadai untuk menjawab pertanyaan apa yang dapat diberikan sebagai gantinya. Hidup adalah kesempatan yang krusial untuk memilih mengikuti Yesus dan memperoleh upah hidup kekal. Kehilangan kesempatan ini adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya, incomparable. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita masih akan mendiskusikan tentang kata menyimpan atau mengumpul. Apakah orang bisa selamat kalau dia menyimpan dan mengumpulkan harta di sorga? Bukankah ajaran kekristenan bahwa kita ini diselamatkan hanya oleh karena iman, percaya? Bukankah Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa kita ini diselamatkan bukan karena berbuat baik? Bagaimana penjelasan Alkitabiah dari hal ini? Nah, sekalipun benar bahwa kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan kita, tapi kalau kita membaca kelanjutan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9, yaitu Efesus 2 ayat 10, kita baca di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi benar sekalipun kita sudah diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia yang kita sambut oleh iman, tetapi tetap kita juga diminta untuk diperlengkapi dengan perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia yang kita terima oleh iman. Nah pertanyaan, dapatkah orang yang tidak mengumpulkan harta di sorga diselamatkan? Nah berdasarkan pengertian yang sudah kita bangun sejauh ini, maka orang yang tidak mau mengumpulkan harta di sorga berarti tidak memiliki aspirasi, kerinduan, keinginan untuk ada di sorga. Nah, karena kita percaya bahwa Allah memberikan setiap orang kebebasan dan tidak akan ada nanti orang di sorga atau di neraka karena dipaksa, semua telah membuat pilihan pribadi. Jadi sekali lagi, mengumpulkan harta di sorga bukan berarti mengumpulkan amal supaya saya masuk sorga, tetapi ini berarti pilihan dalam hidup yang menunjukkan posisi hati kita. Allah sangat menghormati
pilihan hati kita. Kalau ada orang yang tidak diselamatkan, itu oleh karena pilihannya secara pribadi. Craig Blomberg dalam komentarnya Matius volume 22 di New American Commentary halaman 123 mengatakan, mengomentari tentang apa yang disebut dengan mengumpulkan harta di sorga. Harta rohani harus didefinisikan seluas mungkin sebagaimana segala sesuatu yang dapat dibawa oleh orang percaya setelah kematian. Misalnya, kekudusan karakter, kepatuhan terhadap semua perintah Allah, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus, dan murid-murid yang dipelihara di dalam iman. Semuanya ini termasuk kepada kategori menimbun harta di sorga. Dan itu artinya kita berfokus kepada penggunaan sumber daya materi dengan penuh kasih untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani orang lain sesuai dengan prioritas kerajaan Allah. Nah, selanjutnya kita bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan, menyimpan atau mengumpulkan harta? Bisa saja mungkin kita katakan mereka ini tidak ada talenta khusus, tidak ada kebiasaan khusus dalam hidup mereka, atau mungkin juga tidak diberkati dengan secara materi yang banyak. Nah, perlu kita ketahui sekali lagi bahwa menyimpan dan mengumpulkan harta di sorga ini bukan tentang uang. Oleh karena Yesus berbicara dengan orang miskin. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 31, ini adalah kata-kata Yesus dalam satu seri khotbahnya yang dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Nah, kalau saudara perhatikan kata-kata ini berbicara tentang kekhawatiran masalah makanan, minuman, dan pakaian. Nah, hal-hal yang mendasar ini tidak dikhawatirkan oleh mereka yang dalam ekonomi yang kelas orang kaya, tetapi ini dikhawatirkan oleh mereka golongan ekonomi rendah. Jadi sebenarnya ketika Yesus mengamarkan di dalam Matius pasal 6 tentang harta, dia tidak hanya mengamarkan orang kaya saja, melainkan semua status ekonomi. Dengan kata lain, semua orang diberikan, semua orang harus membuat keputusan-keputusan yang memiliki konsekuensi kekekalan. Apakah itu hal-hal yang paling berharga dalam kehidupannya? Sebuah harta adalah sesuatu yang oleh mana saudara dan saya menaruh perhatian dan sangat kita sayangi. Itu bisa jadi uang, bisa jadi kepemilikan, reputasi, kehormatan, pujian, hubungan, gelar akademis, ataupun penggunaan waktu kita. Harta adalah sesuatu yang saudara dan saya hargai lebih dari apapun juga. Itulah yang menentukan ada di mana posisi hati kita sebenarnya. Baik, terima kasih pendeta. Saat ini mari kita lihat topik pembahasan tentang surga dan Nuh. Nah, kira-kira apa pelajaran dari Nuh tentang menyimpan harta di surga? Dalam hal apa Nuh menyimpan harta dalam kerajaan surga? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita Nuh ini sebenarnya memberikan makna penting tentang perbandingan antara orang yang mengumpulkan harta di bumi dengan orang yang mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di bumi adalah isu penting dan isu serius di dalam cerita Nuh ini. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 102, di sana Roh Nubuat mengatakan bahwa harta benda yang seharusnya telah mengajak mereka mempermuliakan pemberi yang dermawan itu telah disembah, sementara Allah telah dihina dan dicemooh. Jadi kita bisa melihat dalam zaman itu orang-orang yang menerima harta, mereka bukannya menjadikan harta itu untuk menyembah Allah dan menjadi berkat, tetapi justru mereka menyembah harta yang mereka terima, tetapi sebaliknya juga mereka menghina Allah dan mencemooh Allah. Nah, mungkin kita bertanya, lalu demikian, dalam hal apa Nuh menyimpan hartanya di surga? Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Para Nabi dan Bapa, halaman 86 sampai 97, Roh Nubuat memberikan 5 hal bukti bahwa Nuh sementara menyimpan harta di surga. Yang pertama,
bukti yang pertama di dalam halaman yang ke-86 mengatakan bahwa Nuh menghidupkan pengetahuan tentang Allah yang benar. Jadi ingat, menyimpan harta di surga bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah harta, kekayaan kita, tetapi bagaimana kita dapat menghidupkan pengetahuan tentang Allah di dalam kehidupan kita sementara menyimpan harta di surga. Kemudian yang kedua adalah Nuh memiliki iman dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 di sana bahwa iman yang dimiliki Nuh ini pada akhirnya juga dapat dia nikmati, yaitu menyelamatkan dia dan keluarganya dari air bah. Yang ketiga, Nuh memiliki usaha yang sungguh-sungguh dalam menyampaikan amaran dan menyelesaikan pekerjaan bahtera. Itu adalah salah satu bukti bahwa Nuh sementara memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi, dia memiliki kesungguh-sungguhan di dalam menyampaikan amaran untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang keempat di halaman 97 mengatakan bahwa Nuh selalu menegaskan, dia menegaskan bahwa sementara orang lain sibuk dengan kepelisiran dunia, tetapi Nuh selalu fokus dengan pekabaran keselamatan yang telah diberikan Tuhan, dan dia berkhotbah untuk keselamatan orang lain. Dan yang kelima, Nuh, apa bukti Nuh sementara menyimpan harta di surga, yaitu pengorbanan dirinya. Bagaimana dia menggunakan tenaga, bagaimana dia menggunakan pikirannya untuk membangun bahtera itu, bagaimana dia menggunakan waktunya 120 tahun dalam berkhotbah, bagaimana dia menggunakan harta, apa yang dia miliki untuk membangun bahtera itu adalah salah satu bukti dia telah mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apakah kelemahan Nuh, khususnya pada saat dia mabuk, cerita di dalam Kejadian pasal 9 ayat 21, apakah kelemahan ini mengurangi harta Nuh di dalam surga? Nah, saudara-saudara, ada hal yang perlu kami tegaskan pada saat ini. Dosa bukan saja mengurangi harta saudara di surga, tetapi Anda akan kehilangan semua harta di surga apabila saudara memiliki dosa. Alkitab dengan jelas menyeruti dosa kemabukan. Contohnya di dalam Amsal 20 ayat 1 mengatakan anggur adalah pencemooh, minuman keras itu adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Contoh lain di dalam Imamat pasal 10 ayat 9 itu adalah larangan minuman anggur atau meminum minuman keras bagi para imam yang melayani di bait suci. Imamat 10 ayat 9 mengatakan, janganlah engkau minum anggur atau minum minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya kamu jangan mati. Jadi kita bisa melihat konsekuensi dari mereka yang minum minuman keras itu adalah konsekuensi yang sangat keras, bahkan kematian bisa menjadi bagian mereka. Nah, sehubungan dengan isu mengumpulkan harta, Alkitab jelas mengamarkan jika orang yang gemar minum minuman keras tidak sementara mengumpulkan harta. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 17 mengatakan bahwa orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Artinya di sini adalah jelas. Sedangkan di dunia mereka tidak sementara mengumpulkan harta. Apalagi dalam kerajaan surga. Pemabuk tidak mengumpulkan harta apapun di dalam kerajaan surga. Dan itu juga berlaku atas Nuh. Sikap Nuh saat dia mabuk tidak diperhitungkan Alkitab sebagai kebenaran. Di dalam komentar Advent, volume yang pertama halaman 267 mengatakan seperti begini. Kemabukan Nuh mempermalukan orang tua yang terhormat dan membuat orang yang bijaksana dan baik menjadi cemoohan. Kita tahu bersama cerita ini, dia dicemooh oleh anaknya sendiri yaitu Ham. Dan dikatakan seperti begini, 1 jam lalai dapat menodai kehidupan yang paling murni dan membatalkan banyak kebaikan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Ini sangat jelas dan sangat keras. Kehidupan kita yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan kebaikan itu bisa dibatalkan hanya karena 1 jam saja kita nodai itu dengan dosa. Itu dapat dibatalkan. Kerajaan atau mengumpulkan harta di surga itu dapat dibatalkan hanya karena kelalaian kita. Dan yang terakhir, Bible Commentary Advent mengatakan, meskipun Nuh
adalah orang yang saleh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak mencapai tingkat rohani seperti kakek buyutnya, yaitu Henokh. Setelah menyaksikan pertumbuhan dan penyebaran generasi baru, dan dia melihat betapa cepatnya mengikuti kecenderungan jahat dari hatinya, kemudian dia meninggal. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Nuh, kelalaian yang dia lakukan itu sama sekali tidak membantu dia di dalam mengumpulkan harta di surga. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita berpindah kepada kisah tentang Abraham dan Lot. Nah, apa pelajaran tentang menyimpan harta di surga yang Abraham contohi? Paling tidak, saya ingin membagikan 7 hal. Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, yang dengannya Allah mengikat janji bahwa olehnya semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kejadian pasal 12 ayat 3. Nah, apa pelajaran darinya untuk menyimpan harta di surga? Yang pertama, iman kepada Allah. Abraham ini punya iman yang kuat dan tulus kepada Allah. Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang kedua, penurutan. Abraham menyatakan imannya dengan penurutan tanpa syarat kepada Allah. Karena iman, Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani pasal 11 ayat 8, taat sepenuhnya. Yang ketiga, pengorbanan. Abraham rela mengorbankan bahkan Ishak, anak yang dijanjikan Allah, bagi Allah ketika dia diperintahkan demikian. Artinya Allah adalah yang utama dan yang paling pertama di dalam kehidupan Abraham. Yang keempat, prioritas hidup. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Hati Abraham terikat dengan harta surga yang kekal, bukan harta dunia yang sifatnya sementara. Yang kelima, dia mengakui kekuasaan Allah, tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kejadian 14 ayat 19, Abraham mempersembahkan kepada Tuhan persepuluhan. Dia mempersembahkan kepada Tuhan melalui Imam Melkisedek. Yang keenam, Abraham itu tidak cinta diri dan serakah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9, dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih duluan. Sebenarnya kalau boleh dikata dia yang berhak duluan. Yang ketujuh, Abraham memperhatikan orang lain dan keluarganya. Itulah sebabnya dia mengucapkan doa syafaat bagi keselamatan Lot atau bagi keselamatan Sodom yang pada waktu itu terancam untuk dibinasakan. Nah, di dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 178 dikatakan di sana, apabila Abraham menyelamatkan orang-orang tawanan dari bangsa Elam, perhatian orang banyak tertarik kepada iman yang benar. Abraham bukanlah seorang asing bagi penduduk kota Sodom, dan perbaktiannya kepada Allah yang tidak kelihatan itu telah menjadi bahan ejekan di antara mereka. Tetapi kemenangannya terhadap satu kekuatan yang jauh lebih besar daripadanya dan sikapnya yang penuh kemurahan terhadap para tawanan dan barang-barang rampasan itu telah menimbulkan perasaan heran dan kagum. Dan rohnya yang agung dan tidak mementingkan diri merupakan bukti yang lain akan adanya kelebihan pada agama yang ia telah hormati oleh karena keberanian dan kesetiaannya. Melkisedek di dalam memberikan berkatnya kepada Abraham telah mengakui Tuhan sebagai sumber kekuatannya dan sebagai penyebab dari kemenangan-kemenangannya. Nah, kemudian apa yang menjadi penghalang bagi Lot untuk dia boleh menyimpan harta di surga? Yang menjadi penghalang bagi Lot untuk menyimpan harta di surga adalah yang pertama, cinta diri dan keinginan akan kemakmuran. Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Alfa Omega Jilid 1 halaman 189 memberi keterangan betapa besar perbedaan hidup Abraham dan Lot. Dulu mereka bersahabat, berbakti pada satu mezbah yang sama, tinggal berdampingan di dalam tenda-tenda mereka, tetapi sekarang betapa jauhnya perpisahan mereka. Lot telah memilih Sodom untuk memperoleh kepelesiran dan keuntungannya, cinta diri. Yang kedua, cinta berlebihan terhadap keluarganya. Alfa Omega Jilid 1 halaman 182 mengatakan pengaruh-pengaruh jahat di sekelilingnya telah memberikan satu akibat buruk terhadap imannya dan hubungan anak-anaknya dengan penduduk Sodom sedikit banyak telah mengikat perhatiannya menjadi satu dengan perhatian mereka. Pikiran untuk meninggalkan mereka yang paling dekat di hatinya di atas dunia ini kelihatannya lebih berat daripada yang dapat ditanggungnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh lingkungan yang jahat yang menyebabkan imannya menjadi tawar.
Tetapi Lot merasa bingung dan gentar, menyatakan bahwa tidak dapat berbuat seperti apa yang dituntut daripadanya. Ia takut kalau mara bahaya akan menimpanya, dan ia pun akan mati. Hidup di kota yang jahat itu, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, imannya telah menjadi tawar. Alfa Omega Jilid 1 halaman 183. Kemudian yang keempat, Lot berbantah. Kejadian pasal 19 ayat 18 dia katakan, "Janganlah kiranya demikian tuanku." Dan yang paling terakhir, penurutan yang tidak sepenuh hati. Jikalau Lot sendiri tidak menunjukkan sikap berlambatan untuk menurut amaran malaikat, tetapi dengan sungguh-sungguh telah lari ke gunung-gunung tanpa sepatah kata pun yang menawar-nawar dan yang menyatakan penyesalan, maka istrinya juga akan berlari dan melepaskan diri. Alfa Omega Jilid 1 halaman 183. Jadi penurutan yang tidak sepenuh hati juga menghalangi dia untuk menyimpan harta di surga. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua tokoh di dalam Alkitab dan bagaimana mereka ini menjadi contoh tentang menyimpan harta di sorga, yaitu Yakub dan Musa. Bagi Yakub, kita lihat bahwa meskipun dengan kesalahan-kesalahan masa lalu, dia meninggalkan rumah tanpa memiliki apa-apa, tetapi dia kembali ke Kanaan sebagai seorang yang kaya. Lalu kemudian bagaimana perjalanan kehidupannya? Dia dulu adalah orang yang sangat mementingkan diri, tetapi setelah dia bergumul dengan Allah, dia rela melepaskan kepentingan dirinya sendiri, mengaku dia orang berdosa, bergumul bersama dengan Allah. Dengan demikian dia menempatkan harga dirinya di bawah dan kepentingan pekerjaan Tuhan di atas segala-galanya. Sementara itu bagi orang seperti Musa, iman Musa yang rela meninggalkan kemuliaan istana Mesir. Dia rela bersusah payah dengan umat Israel di padang belantara. Musa memilih menderita sengsara bersama umat Allah daripada kesenangan berdosa di Mesir. Seorang yang bernama Leon Morris dalam komentarnya berjudul Gospel According to Matthew di halaman 153 mengatakan bahwa Yesus menunjukkan bahwa tempat yang kita pilih untuk harta kita menceritakan sesuatu tentang diri kita sendiri. Yesus tidak menggambarkan harta karun dengan cara apapun, tetapi yang jelas di sini berarti apa yang paling kita hargai, apa yang dihargai di atas segala-galanya. Dan tempat di mana kita memilih untuk menyimpan apa yang paling kita hargai menunjukkan nilai-nilai kita jauh di lubuk hati kita. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang Nuh, Abraham, dan Yakub, Musa. Apakah mereka ini orang yang menyimpan harta di sorga oleh karena mereka benar-benar terpilih, oleh karena mereka ini dari golongan bangsa Israel, umat Allah? Bagaimana caranya kita memahami mereka ini? Apakah ada peran Allah di sini? Nah, orang-orang ini terpilih bukan karena mereka dari latar belakang orang Israel. Karena ada banyak orang dari latar belakang orang Israel, dari latar belakang umat Tuhan sekalipun, tetapi tidak memilih mengumpulkan harta di sorga. Mereka ini dipilih, mereka ini sebagai orang-orang yang kita angkat kisahnya karena mereka membuat pilihan yang sadar untuk lebih mementingkan perkara rohani daripada perkara duniawi. Bukan oleh karena mereka itu umat pilihan saja. Nah, contoh yang paling jelas dari poin yang ingin saya angkat adalah Cornelius di dalam Kisah Para Rasul 10. Kalau kita baca kisahnya, Cornelius ini adalah seorang dari latar belakang kafir. Bukan dari golongan orang Israel. Tetapi dia memilih takut akan Allah dan dia membaktikan sebagian dari hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Dengan demikian di sini kita lihat bahwa sebenarnya ini bukan masalah siapa yang terpilih dan siapa yang tidak terpilih. Tetapi ini masalah pilihan. Selanjutnya menegaskan akan hal ini, Mrs. Ellen White di dalam khotbah di atas bukit, halaman 89 mengatakan bahwa karakter adalah tuayan terbesar di dalam hidup. Dan setiap perkataan ataupun perbuatan melalui rahmat Kristus akan menyalakan nadi dalam jiwa seseorang yang menjangkau hingga sorgawi. Dan perhatikan kata-kata berikut. Setiap usaha yang cenderung membentuk keserupaan tabiat Kristus adalah menyimpan harta di sorga. Jadi saudaraku, ini bukan tentang kita terpilih atau tidak. Ini adalah setiap usaha, setiap perbuatan kita yang cenderung membentuk tabiat serupa dengan Kristus.
Itulah yang disebut dengan menyimpan harta di sorga. Semoga kita tahu akan menyimpan di mana harta yang paling berharga kita di atas dunia ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saudara-saudara, kita tiba pada aplikasi pelajaran. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita dapat menyimpan harta di surga, tetapi kita tidak memiliki apa-apa. Saya tidak punya uang untuk memberikan donasi. Bagaimana saya mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saudara-saudara, di dalam buku Roh Nubuat, Membina Pendidikan Sejati halaman 128, ada 6 hal yang dapat saudara lakukan untuk mengumpulkan harta di surga. Dan ini tidak berbicara mengenai uang. Yang pertama, yaitu usahakan keadilan. Hiduplah dengan adil. Yang kedua, kendalikanlah orang yang kejam. Yang ketiga, belalah hak anak-anak yatim. Yang keempat, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yang kelima, perhatikanlah orang lemah. Dan yang keenam, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Roh Nubuat memberikan komentar seperti begini. Bahwa kalau kita melakukan 6 hal tadi, kita sementara memiutangi Tuhan dan Tuhan akan membalas perbuatan orang itu. Kita bisa lihat mengumpulkan harta di surga bukan saja pada saat kita memberikan donasi, tetapi bagaimana kehidupan kita, tabiat kita itu dapat menjadi berkat bagi mereka yang tertindas dan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Selanjutnya Roh Nubuat mengatakan di halaman yang sama bahwa orang yang menanam modal begini, yaitu 6 hal tadi, menyimpan harta berlipat ganda. Harta tabiat yang merupakan harta milik yang paling berharga di bumi dan di surga. Kita lihat bahwa mereka yang melakukan 6 hal tadi, mereka bukan saja mengumpulkan harta di surga, tetapi menyimpan harta yang berlipat ganda di surga. Nah, saudara-saudara, masih di halaman yang sama Roh Nubuat mengatakan, menyimpan harta di surga bukan saja masalah uang. Itu adalah masalah tabiat, masalah bagaimana kita berlaku adil, membela dan memperjuangkan hak orang lemah. Dan justru 6 hal tadi itu, harta kita di surga akan berlipat ganda. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana jika kita diberkati dan kita berkelimpahan, hidup kita berkelimpahan, tetapi kita tidak suka menyimpan harta di surga? Apakah cukup kita bisa mengendalikan iman kita atau hanya percaya saja itu cukup? Nah, apakah kita harus menyimpan harta di dalam kerajaan surga? Apakah itu sebuah kewajiban? Nah, saudara-saudara, jika kita mengatakan bahwa tidak perlu menyimpan harta di surga, memiliki iman saja sudah cukup, itu berarti kita tidak memiliki iman. Karena iman pada dasarnya adalah dasar dari konsep menyimpan harta di dalam kerajaan surga. Semua tindakan iman kita, semuanya sedang menuntun kita untuk menyimpan harta di dalam kerajaan surga. Dan orang yang memiliki tindakan iman, sementara menyerahkan waktunya, menyerahkan tenaga, pikiran, harta, dan apa saja yang dia miliki untuk harta di dalam kerajaan surga. Nah, kira-kira kita mungkin bertanya, bagaimana dengan mereka yang diberkati dengan limpah, tetapi tidak suka untuk menyimpan harta dalam kerajaan surga? Nah, saudara-saudara, ada beberapa nasihat firman Tuhan di dalam Roh Nubuat. Yang pertama, saya ingin bacakan di dalam Testimonies jilid 4, halaman 627. Di sana Roh Nubuat mengatakan seperti begini. Saudara-saudaraku, demi Kristus penuhilah hidupmu dengan pekerjaan baik. Semua yang Anda punya adalah milik Allah. Hati-hatilah, jangan menimbun kelimpahan yang telah diberikan kepadamu untuk dibagikan kepada para janda miskin dan anak-anak yatim piatu. Jelas kutipan ini berkata bahwa berkat kelimpahan yang diberikan kepada kita itu sebenarnya dititipkan Allah supaya kita dapat menjadi berkat, perpanjangan tangan untuk meraih atau menjangkau orang miskin. Kemudian yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 290 atau buku Roh Nubuat Kisah Para Rasul halaman 290, di sana Roh Nubuat mengatakan, kemakmuran rohani erat kaitannya dengan kedermawaan Kristen.
Ya, sementara mereka memberi kepada Tuhan, mereka mempunyai kepastian bahwa harta mereka mendahului ke istana surga. Biarlah mereka menggunakannya untuk mendatangkan berkat kepada yang berkekurangan dan yang menderita. Luar biasa, ini adalah kutipan yang sangat luar biasa. Di sini Roh Nubuat menjelaskan jika kedermawan kita itu erat kaitannya dengan rohani kita. Dan kalau kita lakukan itu, kita berikan harta itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk mereka yang membutuhkan, harta kita itu akan lebih dahulu ke surga, mendahului kita. Kisah Para Rasul pasal halaman 284 mengatakan bahwa roh dermawan adalah roh surga. Nasihat yang berikut di dalam nasihat pendeta layanan halaman 901 mengatakan seperti begini. Kekayaan yang ditimbun itu bukan hanya tidak berguna, tetapi juga merupakan kutuk. Hal itu merupakan jerat pada jiwa dan menjauhkan perhatian daripada harta surga. Ingat, kalau kita tidak menggunakan harta kita untuk menyimpan harta di surga, sebaliknya harta itu justru akan menjerat kita dan menjauhkan perhatian kita daripada perhatian kepada surga. Dan nasihat yang terakhir diambil dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 288. Nubuat mengatakan bahwa orang yang menghabiskan hidupnya menghimpun harta duniawi menunjukkan kurangnya akal budi, kurangnya hikmat dan perhatian kepada masa kekekalan mereka. Sini sangat jelas dan sangat keras. Nubuat mengatakan bagi mereka yang berkelimpahan, tetapi mereka tidak mau mengumpulkan harta di surga, mereka bukanlah orang yang berakal budi dan kurang hikmat. Mereka tidak memiliki perhatian kepada kehidupan kekekalan mereka di masa yang akan datang. Ya baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup, bagaimana menyimpan harta di surga tapi tidak memperhatikan keluarga sendiri? Apa ada nasihat firman Tuhan terhadap hal ini? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Firman ini tegas, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini amaran yang tegas. Jadi kita harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita yang tinggal seatap dengan kita. Dalam konteks misi penyelamatan jiwa, pengorbanan itu harus dimulai dari rumah kita sendiri dan dari orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Nah, bagaimana kemudian menyimpan harta di sorga dengan motif hanya mau dilihat orang sebagai orang yang beriman atau beragama? Salah satu teguran Yesus bagi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah menjalankan kewajiban agama mereka hanya untuk dilihat atau dipuji orang. Matius pasal 23 ayat 5 mengatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Hal ini tentulah bukan cara untuk mengumpulkan harta di sorga di dalam menjalankan kewajiban agama. Sebaliknya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 1-4, mari ikuti bersama saya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini amaran firman Tuhan, bagaimana kita memberi dengan sukacita. Pada akhirnya setiap tindakan dalam hidup, bagaimanapun kecilnya, akan memberikan pengaruh untuk kebaikan atau kejahatan. Kesetiaan atau kelalaian terhadap tugas yang nampaknya paling kecil sekalipun dapat membukakan pintu kepada berkat-berkat yang limpah atau malapetaka yang hebat dalam hidup kita. Adalah perkara-perkara yang kecil yang menguji tabiat kita. Adalah perbuatan sehari-hari yang tulus, yang penuh penyangkalan diri, dan dilaksanakan dengan hati yang senang dan sukarela yang disukai oleh Allah. Janganlah hendaknya kita hidup bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain.
Dan hanya dengan melupakan diri, dengan memupuk roh yang penuh kasih serta penolong, maka kita dapat menjadikan hidup kita sebagai satu berkat. Alfa Omega Jilid 1 halaman 179. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita boleh menyimpan harta di sorga dan pada akhirnya kita menuai apa yang kita sudah tabur. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, untuk kesempatan belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari bersama, dan biarlah oleh pertolongan surga, kami dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami ya Tuhan boleh menjadi berkat di mana saja kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan, tolonglah kami untuk tetap setia kepadamu, sebab kami berdoa berserah hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.